Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Interupsi. Saya ke Mas Guntur. Mas Guntur masih bersama kami? Iya, siap Mbak. Mas Guntur tadi bilang sebenarnya masih trauma di tahun 2017. Tapi karena kayaknya ini Jabar udah positif, tinggal berapa jam lagi nih? Kapan nih? Ya. Jadi intinya kan kita kan tidak boleh mengulangi kesalahan yang lalu. Kalau yang lalu seperti itu ya jangan diulangi lagi. Kan intinya seperti itu. Trauma dalam arti kan tidak mau lagi terjebak kepada kesalahan yang sama. Karena itulah kalau dalam konteks Pilkada DKI, Ibu Mega itu kan menyodorkan Mas Pram sebagai jalan tengah antara nama Anies dengan nama Ahok. Agar kita sama-sama fokus kepada persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Kemudian yang menarik, Mbak, Mas Anies itu kan kita lihat kalau dalam bahasa saya ini, bahasa di komunitas kami ini kembali ke hikmah, kembali ke akarnya. Waktu beliau itu sebagai rektor Paramadina, sebagai tokoh Islam yang moderat, sebelum beliau itu dikelilingi oleh kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai tokoh-tokoh intoleran. Ini kayaknya Mas Guntur nyindir Pak Mardhani ya. Sekarang kan sudah tidak, ya kan? Enggak, waktu pilpres kan masih sama PKS, Mas. Tapi kan di situ ada Caimin yang juga ikut memoderasi di sekelilingnya. Nah, sekarang saya kira kalau orang sudah berubah, ya kita terimalah perubahan itu. Dan menurut saya juga Pak Prabowo juga dipilih karena masyarakat juga melihat beliau sebagai sosok yang berubah, kan? Bukan seperti Pak Prabowo tahun 2014, bukan 2019, tapi Pak Prabowo dengan sosok yang baru, kan? Yang lebih humble, yang hijawani, gitu kan. Jadi kalau orang sudah mau berubah, kita lihat perubahan-perubahan itu, gitu, secara positif, ya. Jangan menstigma seseorang dengan persoalan-persoalan yang sudah ada di belakang. Begitu, Mbak. Oke, jadi gimana nih? Jabar siapa, Mbak? Yang masuk. Jabar siapa? Belum nih. Biasanya wartawan kan sering mendapat informasi pertama. Belum nih. Masih ongoing nih, kayak Mas Guntur kan harusnya lebih tahu dong. Saya ke Pak Mardhani, ini tadi kayak Mas Guntur nyindir Pak Mardhani. Tidak ada yang tersinggung. Tidak ada yang tersinggung dan tidak ada yang tersindir. Kami kebetulan sempat jadi ketua tim saya waktu itu. Anies Sandi itu fokus aja ke elektoral. Bahwa ada kasus 212, ada kasus Pak Ahok. Buat kami itu di luar dari kerjaan elektoral. Yang kami lakukan gimana OKOC, wah keren banget itu. Yang kami lakukan gimana kita satu TPS 10 relawan penggerak. Nah, akhirnya karena gini, the evil is in the detail. Ya, there is no rocket science in winning election. Nggak ada yang rumit kok menang pemilu. Suaranya jelas kok di TPS. Tinggal petanya jelas, timnya jelas, targetnya jelas. Nah, itu yang kami lakukan. Dan untuk sampai ke situ tuh detail sekali. Sampai kami menemukan, contoh nih, waktu Pilkada 2017, survei pertama Mas AHY. Ya. Yang kedua Pak Ahok. Mas Anies ketiga. Kita survei. Tuh hasil survei semua lembaga satu, Mas Anies ketiga. Kita survei benar Mas Anies ketiga ternyata. Tapi kita nggak usah khawatir, masih ada 2 bulan. Kami kan gigi 1, gigi 2, gitu ya. Gigi 4 itu 14 hari terakhir. Jadi nggak ada yang tersinggung. Dan Anies menang dengan penuh elegansi waktu 2017 dan dibuktikan 5 tahun memimpin Jakarta nggak ada kasus minoritas yang tertindas, tidak ada kasus rasial, nggak ada kasus, justru adanya cerita-cerita baik. Oke, baik, saya kembali ke Mbak Ria. Mbak Ria, apakah Pilkada 2024 ini akan sama seperti Pilkada yang lalu? Terutama yang ramai itu kan di 2017-2018. 2017 ada DKI, 2018 ada Jabar, Jatim, Jateng. Apakah akan sama atau ada warna baru dengan adanya keputusan MK itu? Kalau warna barunya saya kira putusan MK ya, dampak paling nyata dari putusan MK itu adalah membuka ruang kontestasi yang lebih luas gitu ya, dan lebih setara sebenarnya. Partai punya kesempatan tidak harus dibelenggu gitu ya oleh
aturan main yang sebenarnya dibikin juga sendiri sama partai kan. Saya sering bilang partai ini makanya sering bikin aturan itu yang akhirnya dia menggali kuburnya sendiri di kemudian hari gitu ya. Termasuk soal threshold ini tadi. Jadi itu yang pertama, membuka arena kontestasi yang lebih setara dan ini menurut saya bagus dalam konteks demokrasi. Masyarakat lebih punya pilihan yang luas gitu ya. Competitiveness-nya itu semakin baik gitu ya. Sehingga hak politik masyarakat untuk atau hak politik warga negara ya pertama untuk dipilih dia menjadi lebih terbuka ya. Yang kedua untuk memilih pun juga menjadi lebih leluasa gitu ya. Kita tidak disodori pilihan yang terbatas yang dipaksakan oleh partai. Nah cuman problemnya gini tadi kawin paksa karena koalisi itu. Betul. Nah problemnya nih ya kalau kita bicara pilkada 2024 hari ini sekarang ini kan banyak publik yang marah nih. Ya minimal kalau kita lihat perbincangan netizen ya di sosial media. Ya. Kenapa? Karena Akibat mereka balik kemarin. merasa ketika kemarin kita sudah dukung misalnya calon pada saat pilpres gitu, mereka kan punya harapan bahwa pada saat pilkada nanti gitu ya partai akan tetap konsekuen dengan pilihan-pilihannya. Nah cuma ternyata pada saat pilkada sekarang ini partai punya logiknya sendiri, partai punya pilihannya sendiri yang menurut saya kesannya adalah mengabaikan aspirasi para pemilihnya di pilpres dan pileg lalu. Problemnya adalah masyarakat hanya bisa menghukum partai politik tersebut gitu ya atau calon yang mereka usung kemarin itu kan masih 5 tahun lagi nih 2029. Yes. Saya kok jadi mikir jangan-jangan nih partai-partai ini gitu ya mereka mengabaikan aspirasi publik karena mereka mikir 2029 masih lama. Ntar juga lupa. Saya mau bertanya ke Pak Mardhani sebenarnya, mengapa partai mengabaikan aspirasi masyarakat yang memilihnya di Pilpres dengan berbelok ke Kimples? Untuk yang koalisi Mata. di pusat ya, saya kira kalau yang pilkada kan memang ada faktor kita kalau di pilkada itu tidak terlalu mempertimbangkan pilpresnya siapa. Jadi boleh saja pilpresnya boleh Pak Prabowo dengan Gerindranya, Golkar, macam kita boleh saja. Kami memang di PKS kalau buat pilkada dibebaskan. Tidak harus ikut koalisi perubahan di pilkada ya. Kalau di pilkada. Kalau terkait dengan bagaimana sikap PKS, setahu saya PKS nanti akan mengumumkan sikap jelasnya apakah bergabung dengan Kim Plus secara keseluruhan ataukah punya catatan lain, nanti teman-teman DPP akan mengumumkan. Tetapi buat saya pilihan koalisi oposisi kadang-kadang bukan pilihan yang misal sifatnya akidah benar salah tidak. Ini teknis taktis saja, strategis. Kita boleh karena memang toh di sini bukan musuh, di sini juga bukan berkawan secara ideologis. Yang penting semuanya punya kepentingan untuk membangun negeri. Itu saja. Oke, saya ke Mas Dev. Pendaftaran tinggal beberapa jam lagi, tidak ada putar arah lagi? Tidak ada. Tidak ada. Semua sudah fix, sudah selesai. Baik, sudah fix untuk berlaga di Pilkada 2024. Golkar sudah punya jagoan-jagoannya semuanya? Semua sudah disebar, B1 KWK-nya sudah dibagikan dan sudah sebagian besar sudah mendaftar. Oke, baik. Saya ke Mas Iwan. Mas Iwan ini masih belum juga ini. Belum coba ya? di WhatsApp temennya. Jadi enaknya begini, kalau film tadi, tahu kan film India? Kalau saya bilang film India, bintangnya itu harus belakangan. Oke. Kalau cepat langsung bubar kan. Jadi inilah indahnya demokrasi kita. Tapi saya tambahkan tadi Mbak Nisa, kenapa tadi partai-partai banyak berubah? Karena memang putusan 60 itu merubah semua strategi. Gitu. Suka apa tidak suka, ini kok berubah? Memang berubah. Jadi ibarat main bola tadi udah diatur lawannya begini, tiba-tiba berantakan semua. Yes. Gitu. Jadi kenapa berubah itu wajar. Kalau partai politik itu tadinya mereka yang nggak bisa jadi bisa. Gitu. Tadinya harus berteman, ya sekarang sendiri juga bisa gitu. Dan punya potensi. Iya. Nah, karena partai itu kan memang dibuat untuk mencari pemimpin kan. Kalau memang nggak cari pemimpin ngapain? Tadinya kan karena nggak cukup, mau nggak mau kan harus mendukung calon orang lah, ya kan? Ini udah cukup karena sangat rendah sekali. Bagus ya, bagus. Itu umpamanya seperti DKI ini, itu sebenarnya 8 pasang bisa.
tadi kalau lebih cepat lagi 1 bulan sebelumnya mungkin itu bisa 5 pasang loh itu. Benar. Ya itu Seperti karena 2000 memang antara pilpres Seperti 2012 lalu ya, banyak. bagus, bagus ya nanti calonnya banyak seperti kata Ustadz Madari tadi, Jabar itu bagus kalau nanti semuanya maju. Jakarta ini pun begitu juga kan. Nah setelah banyak yang maju, baru hukumnya dirapikan lagi, money politiknya supaya kita membangun bangsa ini Mbak Anissa. Ya capek juga melihat bangsa ini terkapar begini-begini terus ya kan. Ya, jadi itu harus diperbaiki supaya kita melompat jauh ke depan bangsa ini. Oke, baik. Begitu Mbak Anissa. Baik, saya kembali ke Mas Guntur. Mas Guntur, sudah tinggal beberapa jam lagi, masih belum ada kejutannya ini. Credit title sudah mau diputar, Mas Guntur, oleh KPU. Sebentar lagi selesai. Ini kapan ditunggu kejutannya? Atau bagaimana selama ini, sejauh ini komunikasi Pak Anies dengan Ibu Megawati? Adakah yang mandek? Kejutannya itu sampai penutupan, Pak. Penutupan kan jam 12 malam. Ya. Berarti sebelum 12 malam PDI Perjuangan akan mendaftar ke KPUD Jawa Barat. Jadi kejutan itu akan dibicarakan pada esok hari. Yang menjadi headline di media-media. Jadi wartawan harus begadang ya malam ini, Mas Guntur ya? Iya. Terus kemudian kalau komunikasi antara Ibu Mega dengan Mas Anies kan memang belum pernah ketemu ya, Pak. Oke. Tapi kan kita sudah menjembatani lah. Dan saya kira kan Mas Anies tuh tokoh intelektual yang sangat menghargai pemikiran. Tapi Pak Anies sudah pernah mencoba untuk bertemu Bu Mega? Saya kira belum pernah, Pak. Belum. Waktu ke DPP kemarin itu kan, Ibu itu waktu itu ada rapat dengan pengurus DPP. Makanya yang menemui itu Bang Rano, Bang Dul, yang menemui Mas Anies waktu ke DPP itu, waktu itu. Tapi Pak Anies ada mungkin ingin ketemu dengan Ibu untuk berbicara langsung? Nah, saya kurang tahu itu, Pak. Saya kurang tahu. Oke, baik, terima kasih. Mbak. Gimana? Gimana Mas Guntur? Sebentar lagi kita tunggu, bentar lagi nih. Sebentar lagi ya, baik, akan kami tunggu terus, kami nantikan kejutan-kejutan di menit terakhir seperti kejutan dengan keputusan 60 MK yang kemudian mengubah peta perpolitikan di 1 minggu jelang pendaftaran pilkada. Ketika itu 1 pekan yang lalu kita akan masih nantikan seberapa seru jalannya kontestasi pilkada ini. Apakah isu kelompok itu masih akan digunakan di pilkada kali ini? Kita harapkan tidak. Terima kasih para narasumber telah bergabung dengan kami, Mbak Ria, Bang Iwan, Pak Mardhani, Mas Dev, Mas Guntur telah bergabung bersama kami di Interupsi. Akhir kata saya Anissa Dasuki, mewakili teman-teman yang bertugas pamit. Selamat malam. Thank you Mbak Ria. Thank you Mas Iwan. Ya, thank you.